Nomor 17. Berikut ini pernyataan yang sesuai dengan grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X adalah yang A, domain fungsi Y sama dengan 2 pangkat X adalah X lebih besar dari 0. B, rank fungsinya adalah Y anggota bilangan real. Yang sesuai ya. Domain fungsinya X lebih dari 0. Oke, kita cek dulu. Gambar dulu di GeoGebra. Seperti biasa ya. Kita masuk ke GeoGebra dulu. Kita klik Y sama dengan 2 pangkat X. Oke, lihat ini gambarnya. Domainnya itu bukan X lebih dari 0, tapi semua X. Jadi yang A salah. Lalu ranknya bukan Y anggota bilangan real ya, tapi mulainya adalah 0 sampai tak hingga. Jadi Y positif. Yang B juga salah. A salah, B salah. Grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X memotong sumbu Y di 0,1. Kita lihat apakah benar. Oh iya benar, ini memotong di 0,1. Untuk memastikan lagi, coba dicek. Y sama dengan 2 pangkat X memotong sumbu X di 1,0. Tidak, salah. Grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X memotong sumbu Y pada 2 titik. Tidak ya, hanya di 0,1. Jadi jawabannya yang C. Nomor 18. Setelah adanya program daur ulang sampah dan seterusnya ini ya. T adalah jumlah minggu setiap program daur ulang sampah. Berat sampah setelah dikenalkannya program daur ulang selama 80 minggu. Ini kita maksudnya diminta mencari W80 aja. W80. 320 2 pangkat min 0,025 dikali 80. Dikali 80. Nah, 320 2 pangkat min 0,025. 0,025 itu 25 per 1000. Atau jika disederhanakan adalah 1 per 40. 2 pangkat 40. Sebentar, 2 pangkat min 1 per 40 dikali 80. Nah, ini kita bisa mengalihkan 80 dengan 1/40. Hasilnya kan 2 ya. Berarti 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2 itu 1/4. 320 kali 1/4. Berapa ya? 80. Hasilnya adalah 80 kg. Lanjut ke nomor 19. Jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 adalah 700.000 jiwa. Jika laju pertumbuhan penduduknya adalah 10% tiap tahun, banyak penduduk pada tahun 2023 adalah berapa? Nah, ini kita bisa pakai cara manual saja. 2021 itu 700.000. Pertumbuhannya 10% tiap tahun ya, ini 2002 misalnya. Nanti kan 700.000 ditambah 10% dari 700.000. Berapa itu? 700.000 ditambah ini 10% berarti 70.000. 770.000. 2023 770.000 ditambah 10% dari 770.000. Persennya adalah 77.000 ya. Ini ditambah 77.000. 7, 14, 847. Yang A. Untuk nomor 19 tadi caranya bisa manual seperti ini, bisa juga kita pakai rumus ya. Jumlah penduduk dimisalkan A.
itu A0. Nah, di sini ada 1 plus berapa persen. Berapa persen pangkatnya periode nanti. Kalau di soal ini A0-nya adalah 700.000 jiwa. 1 ditambah berapa persen, itu 10%, tapi jadikan desimal dulu. 0,1 pangkatnya dari 2023 kurangi 2021, yaitu 2. 700.000. Nah, ini 1,1 kuadrat. 1,1 kuadrat kan 1,21. 121 kali 7, 14, 847. Ya, hasilnya sama, 847.000 jiwa. Oke, untuk nomor 20. Pada tahun 2018, Bu Arumi membeli sebuah motor dengan harga 50 juta. Mahal ya motornya. Tahun 2022, Bu Arumi berencana menjual motor tersebut. Ternyata nilai jual motor mengalami penyusutan. Kalau yang soal 19 itu mengalami kenaikan, kalau yang ini penyusutan. Jadi di sini 50 juta 1 dikurangi 7%. 7% 0,07, pangkatnya dari 2022 dikurangi 18. 4 tahun. Nah, ini 50 juta kali 0,93 pangkat 4. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita sekarang lanjut ke sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk yang jawaban benar salah dulu. Nomor 21. Semua sistem persamaan linear 3 variabel pasti mempunyai solusi. Salah ya, harusnya tidak semua. Jadi jawabannya salah, atau yang B. Metode eliminasi adalah salah satu metode untuk menyelesaikan SPLTV. Eliminasi artinya adalah pengurangan, sehingga variabel harus selalu dikurangi. Eliminasi itu artinya penghilangan, bukan pengurangan. Jadi salah. Boleh juga dijumlah. Jika diketahui SPLTV seperti berikut, bisa dikatakan SPLTV-nya punya penyelesaian tunggal. Nah, kita mengingat kembali, SPLTV kan ada 3, punya penyelesaian tunggal, tidak punya penyelesaian, dan banyak penyelesaian. Kalau soal yang seperti ini kan berlaku kelipatannya nih, dilihat. Ini 2 kalinya. Kalau ini juga 3 kalinya. Nah, kalau kita sederhanakan, ini semua masing-masing dibagi dengan 2, hasilnya kan sama dengan persamaan 1. Yang ini juga sama, saat dibagi dengan 3, hasilnya juga sama dengan persamaan 1. Ini artinya dia punya banyak penyelesaian, diberimpit ya. Jadi salah ini. 24. Jika saat digambar SPLTV memiliki 1 titik potong, dapat dikatakan bahwa solusi SPLTV tersebut tak terhingga. Kalau 1 titik potong artinya penyelesaiannya ya tepat 1 ya, ini berarti salah juga. Nah, sekarang yang nomor 25. Nilai Y yang memenuhi SPLTV berikut adalah 2. Oke, kita cari dulu masing-masing dari bawah ya. 5Z sama dengan 20. Maka Z-nya sama dengan 4. Nah, kita substitusikan ke atasnya nih. 5Y min 2 kali 4 sama dengan 2. 5Y min 8 sama dengan 2. 5Y sama dengan 10. Maka Y-nya sama dengan 2. Oke, benar ini berarti. Nomor 26. Diminta mencari himpunan penyelesaian dari SPLTV. Nah, biar cepat disubstitusikan aja ya satu persatu. Yang A, kita coba X-nya 1, Y-nya min 1, lalu Z-nya 2. 2 kali 2. 1 min 1, 0. Terus tambah 4. Oke, benar untuk persamaan pertama. Sekarang persamaan kedua. 2 kali 1 tambah 2 kali 1 min 2. 4 dikurangi 2, 2. Oke, benar juga. Sekarang persamaan ketiga untuk yang A. 3 kali 1 tambah 1 tambah 2 kali 2. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 4, 8. Oke, benar semua. Berarti yang A. Jadi kalau ada soal-soal SPLTV, lalu yang diminta mencari adalah himpunan penyelesaian, sudah disediakan. Lebih cepat kalau kita mensubstitusikan saja jawabannya satu persatu, daripada memakai eliminasi dan substitusi. Sekarang 27. Nilai X yang memenuhi SPLTV berikut adalah, nah,
Ini bisa dicari Z-nya dulu ya. Z-nya adalah 20 bagi 5, 4. Setelah Z ditemukan, kita substitusikan ke persamaan kedua, berarti menjadi 5Y min 2 kali 4 sama dengan 2. 5Y min 8 sama dengan 2. 5Y sama dengan 10. Y-nya 2. Nah, tinggal mencari X. 3X plus Y, Y-nya tadi 2, min Z, min 4, sama dengan min 3. 3X min 2 sama dengan min 3. 3X sama dengan min 1, maka X-nya hasilnya adalah min 1/3. Jadi untuk nomor 27 memang tidak ada jawabannya, karena jawabannya X-nya min 1/3. 28. Bentuk grafik SPLTV jika tidak punya solusi. Jika tidak punya solusi, yang mana berimpit? Salah ya. Sejajar jawabannya. 29. Nilai A min B yang memenuhi SPLTV berikut adalah. Oke. Kita cari dulu mulai dari persamaan ketiga. C-nya bisa ditemukan yaitu 3 dibagi 6. Setengah. Nah, setelah C ditemukan kita bisa mencari B memakai persamaan kedua. 3B min 4 kali setengah sama dengan min 5. 3B plus min 2 sama dengan min 5. 3B sama dengan min 3. B-nya min 1. Sekarang cari A. A plus B. Berarti A min 1 plus 2 kali C-nya setengah tadi sama dengan 2. A min 1 plus 1 sama dengan 2, maka A-nya adalah 2. Min 1 plus 1 kan 0 ya. Yang ditanyakan adalah A min B. A-nya 2, B-nya min 1. 2 min 1. Hasilnya adalah 3. Nomor 30. Jika X, Y, Z merupakan solusi SPLTV, maka nilai X kali Y kali Z adalah, kita perlu mencari X, Y, Z-nya dulu ya. Oke. Dari persamaan 1 dan 2, boleh mengeliminasi Y. Karena ini di sini ada satu variabel yang tidak ada. Di sini nggak ada Z, di sini nggak ada X, di sini nggak ada Y. Kita bisa mengeliminasi Y dulu. X plus Y sama dengan 1. Di sini Y plus Z sama dengan 3. Dikurangi. 1 kurangi 3, min 2. Kalau tidak ada, ini artinya 0. 0 kurangi Z, itu min Z. Y dikurangi Y, 0. X dikurangi 0. X min Z. Nah, kita dapat persamaan dalam bentuk X min Z. Sedangkan kita punya persamaan ketiga, yaitu X plus Z. Lalu kita bisa mengeliminasi X atau Z dari persamaan yang baru ini dengan yang ketiga. X plus Z sama dengan 6. Di sini X min Z sama dengan min 2. Misal kita mau mengeliminasi Z, maka dijumlah ya, agar hilang. 6 kurangi 2, 6 ditambah min 2. 4, Z ditambah min Z habis, X ditambah X, 2X. Maka X-nya adalah 2. Nah, kita bisa mencari Z-nya sekarang. Terserah mau memakai persamaan yang baru ini atau persamaan ketiga boleh. Pakai persamaan ketiga aja ya. 2, di sini ya, X plus Z sama dengan 6. X-nya 2, Z-nya kita nggak tahu. 6, maka Z-nya sama dengan 6 kurangi 2, Z-nya 4. Nah, sekarang tinggal mencari Y. Ini Z-nya sudah aja kan tadi, 4. Y ditambah 4 sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan 3 min 4, min 1. Yang diminta mencari adalah X kali Y kali Z. X kali Y kali Z. X-nya 2, Y-nya min 1 kali 4. Hasilnya adalah min 8. Yang A. Nomor 31. Nah, ini mulai soal cerita ya. Harga 2 kg mangga, 2 kg jeruk, 1 kg anggur, 70.000, dan seterusnya. X menyatakan mangga, Y jeruk, Z anggur. Nah, kita misalkan sudah ditentukan di soal. Berarti persamaannya adalah 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 70.000.
Lalu X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 90.000. Lalu yang terakhir, 2X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 130.000. Nah, cari yang sama dengan persamaan ini mana? 2X plus 2Y plus 2Z 70.000. Betul. X plus 2Y plus 2Z 90.000. Betul. 2X plus 2Y plus 3Z 130.000. Oke, benar. Berarti yang A. Langsung aja ya. Nah, nomor 32. Kita diminta mencari harga 1 kg jeruk dari soal nomor 31 ini. Pakai cara apa? Ya, eliminasi substitusi mau nggak mau ya. Nah, kita lihat di sini. Variabel X, variabel Y, dan Z. Ternyata ada koefisien yang sama, yaitu variabel Y. Jadi kita nanti eliminasi Y saja. Nomor 32. Dari soal nomor 31, berapakah harga 1 kg jeruk? Saya pindah ke sini agar lebih leluasa ya mengerjakannya. Persamaannya ada 3. 2X plus 2Y plus Z, ini tadi ya. Dan seterusnya. Tadi kita mau mengeliminasi Y. Kenapa? Karena koefisiennya itu sama. Jadi ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan ketiga. Kita eliminasi Y dari persamaan 1 dan 2. 2X plus 2Y plus Z sama dengan 70.000. X plus 2Y plus 2Z sama dengan 90.000. Kita menghilangkan Y, maka tandanya adalah dikurangi. 70.000 kurangi 90.000 min 20.000. Z dikurangi 2Z min Z. 2Y dikurangi 2Y habis, 2X dikurangi X. Jadi ketemu atau didapatkan persamaan keempat dalam X dan Z. Lalu kita mau mengeliminasi lagi, Y lagi ya. Boleh dari 2 dan 3 misalnya. Nah, kita taruh 3-nya di atas biar nggak min ya. 2X plus 2Y plus 3Z sama dengan 130.000. X plus 2Y plus 2Z sama dengan 90.000. Untuk menghilangkan Y, kita kurangi lagi. 130 dikurangi 90, 40.000. 3Z dikurangi 2Z, 2Y dikurangi 2Y habis, 2X dikurangi X. Ini plus. Jadi didapatkan persamaan ke-5. Nah, persamaan ke-5 dan ke-4 bisa dieliminasi lagi. Misalnya kita mau menghilangkan X dulu boleh. Ditulis bawahnya aja ya, X plus Z sama dengan 40.000. Karena mau menghilangkan X, maka tandanya min. Min 20.000, min 40.000, min 60.000. Min Y, min Z, min 2Z. X dikurangi X habis, maka Z-nya adalah min 60.000 dibagi min 2, 30.000. Nah, ini kita dapatkan Z-nya. Lalu kita mau mencari X-nya dulu. Mau pakai persamaan 5 boleh. X ditambah 30.000 sama dengan 40.000. Maka X-nya adalah 10.000. Lalu kita mau mencari Y-nya. Mau pakai persamaan yang mana? Bebas ya. Saya pilih persamaan kedua. Maka saya ambil X plus 2Y plus 2Z sama dengan 90.000. Kita substitusikan X-nya. 10.000 ditambah 2 kali Y ditambah 2 kali 30.000 sama dengan 90.000. Ini 10.000, 2 kali 30.000, 60.000, maka 70.000 ditambah 2Y sama dengan 90.000. 2Y sama dengan 20.000. Maka Y-nya adalah 10.000. Kita bisa menjawab pertanyaan yang di sini. Berapakah harga 1 kg jeruk? Di atas ini jeruknya adalah Y. Maka jawabannya adalah 10.000 rupiah. Nomor selanjutnya 33. Jumlah 3 bilangan hasilnya adalah 11. Bilangan ketiga sama dengan 2 kali bilangan pertama. Nah, kita misalkan dulu.
Misal bilangannya itu ABC ya. Nomor 33. Jumlah 3 bilangan asli adalah 11. A tambah B tambah C sama dengan 11. Bilangan ketiga sama dengan 2 kali bilangan pertama, 2 kali A, ditambah bilangan kedua, dikurangi 3. Bilangan kedua ditambah 2 sama dengan jumlah bilangan pertama dan ketiga dikurangi 1. Jika bilangan tersebut ABC, oh ini sudah dipisahkan ternyata. Maka ketiga bilangan tersebut adalah berapa? Nah, jika bertemu dengan soal-soal seperti ini, boleh dicoba-coba saja. Nah, yang kita coba yang A2 tambah 4 tambah 1, apakah 11? Tidak, berarti bukan ini jawabannya. 2 tambah 4 tambah 3, apakah 11? 6 tambah 3, 9, salah juga. 2 tambah 4 tambah 5, apakah 11? Oke, ini bisa jadi kandidat ya. 2 tambah 5 tambah 7, apakah 11? Iya, ini juga bisa jadi kandidat. Lalu yang terakhir, yang E, 2 tambah 3 tambah 4, bukan. Jadi, pilihan jawabannya antara C dan D. Kita coba untuk persamaan yang kedua. C-nya itu 5 ya, berarti ya. 5 sama dengan 2 kali A, 2 kali 2, ditambah B, B-nya 4, dikurangi 3. Apakah benar? 2 kali 2 itu 4, 4 tambah 4 itu 8, 8 kurangi 3, 5. Betul. Sekarang kita coba ke persamaan yang ketiga juga. B-nya itu 4, tambah 2, sama dengan A ditambah C, 2 ditambah 5 dikurangi 1. 7 dikurangi 1 itu ketemunya 6. Oke, benar. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 34. Diketahui keliling segitiga ABC 70. Panjang AC adalah 2 cm lebihnya dari panjang AB dan seterusnya. Jika X menyatakan AB, Y, BC, dan Z, AC, maka SPLV dari hubungan panjang sisi-sisi segitiga ABC adalah berapa? Kelilingnya itu 70. Berarti A dan B salah ya. X tambah Y tambah Z harusnya 70. Ini salah. Pilihannya antara C, D, dan E. Oke. Panjang AC, di sini AC-nya adalah Z, adalah 2 cm lebihnya dari panjang AB. AB itu X2 tambah X. Nah, kalau kita ubah Z dan X-nya dikumpulkan, maka menjadi X min Z sama dengan 2-nya kepindah ke sana, berarti menjadi min 2. X min Z sama dengan min 2. Min Z min 2, ini salah. Sekarang tinggal yang pernyataan terakhir. Panjang BC itu Y, sama dengan 6 cm kurangnya dari panjang AC. AC itu Z, berarti Z kurangi 6. Nah, kita kumpulkan Y dan Z-nya. Variabelnya kumpulkan jadi 1. Y min Z sama dengan min 6. Y min Z sama dengan min 6 itu salah. Berarti hasil jawabannya adalah E. Masuk ke nomor terakhir, nomor 35. Di sini ada soal cerita, Laras, Garda, Arfan, dan Naya berbelanja di sebuah toko. Ini langsung saya misalkan ya. Susu kotak itu E, keripik Y, dan kacangnya Z. 3 susu kotak, 3 X, 3 keripik, 3 Y, plus 2Z sama dengan 20.000. Lalu Garda membayar 13.500 untuk membeli 2 susu kotak, 2 X, dan 3 bungkus kacang, 3Z sama dengan 13.500 ya. Arfan membayar 19.500 untuk membeli 6 keripik, 6 Y, ditambah 3Z. Sedangkan Naya membeli 2 susu kotak, 3 keripik, dan 1 bungkus kacang. Nah, kalau Naya punya uang 20.000, kembaliannya berapa? Mau nggak mau kita harus mencari X, Y, Z dulu. Nah, di sini saya sudah menuliskan persamaannya. Ini persamaan 1, di sini persamaan 2, dan terakhir ada persamaan ketiga. Kita perlu menghitung X, Y, Z. Dari persamaan 2 dan 3 itu variabel Z punya koefisien yang sama, jadi bisa kita eliminasi Z-nya langsung ya. Kita kurangin. 2X dikurangi 0, kalau nggak ada 0 ya. Tetap 2X
lalu ada 3Z dikurangi 3Z habis. Nah, kalau tidak ditulis berarti 0. 0 dikurangi 6Y, min 6Y. 13.000 dikurangi 19.500 itu min 6.000. Kita boleh membagi kedua ruas dengan 2 agar lebih kecil variabelnya. Dibagi 2, X min 3Y min 3.000. Nah, kita dapatkan persamaan keempat. Karena sudah mengeliminasi Z dari persamaan 2 dan 3, maka kita juga harus mengeliminasi Z dari persamaan yang lain. Misalnya saya mau mengeliminasi Z dari persamaan 1 dan 2 ya. Nah, di sini Z-nya itu variabelnya, koefisiennya persamaan satunya 2, persamaan kedua adalah 3. Agar bisa dihilangkan maka harus sama ya. Persamaan 1 kita kali dengan 3, menjadi 9X ditambah 9Y ditambah 6Z sama dengan kali 3, 60.000. Persamaan kedua dikali dengan 2, 4X ditambah 6Z dikali 2, 27.000. Kita kurangkan agar Z-nya hilang. 60.000 dikurangi 20.000, 3, 5 kurangi 2, 33.000, 6Z kurangi 6Z habis, 9Y dikurangi 0, ini berarti 9Y ya, 9X dikurangi 4X, 5X. Kita dapatkan persamaan ke-5. Yang persamaan 4 ini bisa diubah menjadi X sama dengan min 3.000 ditambah 3Y. Boleh seperti ini, nanti kita substitusikan ke persamaan ke-5. 5 min 3.000 plus 3Y plus 9Y 33.000. 5 kali min 3, min 15, tambah 15, tambah 9, 33.000. 15 tambah 9, 24Y, 33 ditambah 15 karena pindah ruas, 48.000. Maka Y-nya adalah 48.000 dibagi 24, 2.000. Nah, Y-nya didapatkan, maka X-nya bisa dihitung dengan mensubstitusikan Y ya. Min 3.000 ditambah 3 kali 6.000, 2.000 maaf. 3 min 3.000 ditambah 6.000, 3.000. Nah, terakhir kita mau mencari Z. Z-nya boleh pakai persamaan kedua atau ketiga. Kalau kita pakai persamaan kedua, berarti kan 2X ditambah 3Z sama dengan 13.500. 2X 2 kali 3.000 tambah 3Z 13.500. Ini 6.000. 13.500. 3Z sama dengan 13.500 dikurangi 6.000. 7.500. Sehingga kita dapatkan Z-nya 2.500. Tadi yang ditanyakan 2X plus 3Y plus 3Z. 2, X-nya 3.000, 3Y, 3 kali 2.000, ditambah Z-nya 2.500. 6.000 ditambah 6.000, 12.000, 12.000 ditambah 2.500, 14.500. Yang ditanyakan itu kembaliannya ya, bukan berapa habisnya. Kalau uangnya 20.000, yang dipakai 14.500, maka kembaliannya berapa? 14.500. Kembaliannya adalah 5.500. Jawabannya yang C.